Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang mendatangkan kebaikan, forum yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bagi teman-teman hijrah yang barangkali saat ini sedang melakukan beberapa aktivitas. Anda pulang dari kerja, berada di kendaraan, atau dengan kesibukan yang lainnya, namun masih menyempatkan waktu untuk turut hadir dalam Zoom di kesempatan malam hari ini. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap langkah antum dalam usaha mencari sesuatu yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bimbingan dan hidayah untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Bersama sahabat, niat kebaikan akan menjadi semakin kuat karena sebuah perjuangan ketika dilakukan sendiri bisa jadi tantangannya lebih berat dibandingkan ketika ada teman dan sahabat yang turut menyertainya. Karena itu dalam Islam kita diminta untuk bergabung dengan komunitas yang baik. Karena dengan bergabung dengan komunitas yang baik, minimal kita bisa saling menguatkan dan menjaga untuk selalu berada di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pengecualian orang yang tidak rugi. Orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman, beramal saleh, dan dia selalu berwasiat dalam kebaikan. Menunjukkan bahwasanya kita bergabung dengan komunitas. Karena saling berwasiat dengan kebaikan tidak mungkin sendirian. Tapi kita bergabung dengan komunitas. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar, saling mendukung, saling menguatkan, karena tantangan hidup ini sangat berat. Baik, siapapun pasti pernah mengalami situasi galau dengan semua masalah yang dihadapi. Baik masalah ketika berhubungan dengan pekerjaan dia, masalah dalam keluarganya, masalah dengan lingkungannya, termasuk masalah ketika dia bersama dengan temannya. Karena siapapun manusia yang hidup di muka bumi ini pasti dia mengalami masalah. Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang hakikat kehidupan di bumi, hakikat kehidupan di dunia, beliau menyebutkan bahwa nikmatud dunya, bahwa kenikmatan dunia, sehebat apapun itu, pasti bercampur dengan musibah. Maka meskipun manusia itu punya banyak sekali kenikmatan dunia, pasti kenikmatan itu akan bercampur dengan musibah. Sehebat apapun posisinya, sehebat apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya, pasti orang itu pernah mengalami sakit atau pernah mengalami sakit hati. Karena tidak mungkin manusia hidup di dunia ini bebas tanpa masalah. Baik. Nah, yang lebih penting dari hal ini adalah bukan bagaimana menghindari masalah. Sebab itu tidak mungkin. Bagian dari sunnatullah untuk kehidupan di dunia, senikmat apapun yang dimiliki oleh manusia, pasti bercampur dengan masalah, bercampur dengan musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha ketika ada orang yang dalam hidupnya hanya mengalami kenikmatan saja, sementara dia tidak pernah mengalami masalah. Sebab kehidupan di dunia ini pasti bercampur dengan masalah, bercampur dengan musibah. Maka yang perlu kita pikirkan bukan bagaimana menghindari masalah, atau dijauhkan dari masalah, atau dijauhkan dari musibah. Sebab itu tidak mungkin. Setiap hamba pasti dia akan mengalaminya. Namun yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah bagaimana mengatasi sebuah musibah itu, mengatasi sebuah masalah itu, agar kita tetap berada di garis yang lurus. Sebab ketika orang tidak memiliki metode yang benar
dalam mengatasi masalah yang dihadapi, dia bisa jadi akan melenceng terlalu jauh dan waliyadzubillah bisa berbahaya bagi keselamatan agamanya. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan Kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Karena kalaupun hidup di dunia nggak bisa lepas dari musibah. Minimal jangan sampai musibah itu menyebabkan kerugian agama. Karena kalau musibah itu menyebabkan kerugian agama, kerugiannya, efek sampingnya jauh lebih berbahaya dibandingkan sebatas musibah yang menimbulkan kerugian masalah dunia. Sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalaupun diberi musibah oleh Allah, jangan sampai musibah itu menimpa dan merugikan agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al musibatana fi dinina. Meskipun kita tahu seorang nabi, beliau adalah manusia yang maksum, dijaga oleh Allah taala, dan tidak mungkin seorang nabi agamanya berkurang sebab beliau dijaga oleh Allah taala. Namun beliau mengajarkan doa semacam ini agar ditiru oleh umatnya bahwa siapapun hamba pasti dia akan mengalami masalah, dia akan mengalami musibah. Maka kalaupun dia mengalami musibah, minimal musibah itu jangan sampai menimpa dan merugikan agamanya. Prinsip ini yang paling penting untuk kita jaga. Siapa sih manusia yang nggak punya masalah? Siapa manusia yang nggak punya musibah? Siapa manusia yang nggak pernah sakit? Atau nggak pernah sakit hati? Nggak ada. Siapapun pasti pernah mengalaminya. Saya pernah mengalaminya. Anda pernah mengalaminya. Mereka juga pernah mengalaminya. Siapapun pasti pernah mengalaminya. Taib. Sehingga prinsip pertama yang perlu kita jadikan sebagai poin paling penting dalam menghadapi masalah adalah kalaupun kita punya masalah, jangan sampai masalah itu merugikan agama kita. Taib. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar masalah itu tidak merugikan agama kita? Yang bisa kita lakukan berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena kita ini lemah. Hamba yang lemah butuh banyak pertolongan dari Allah. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah kalimat doa yang mungkin bisa kita tiru dan kita jadikan sebagai doa yang rutin untuk kita baca. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Barangkali bagi Anda yang kesulitan untuk membaca teks Arab, Anda bisa baca doa semacam ini dengan menggunakan bahasa apapun yang Anda pahami. Karena Allah Subhanahu wa taala memahami seluruh bahasa para hambanya. Intinya adalah memohon kepada Allah agar musibah yang kita alami, musibah yang tidak sampai merugikan agama kita. Baik. Selanjutnya, seorang muslim ketika dia punya masalah, dia punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harapan di sisi Allah. Harapan apa itu? Harapan yang dia miliki adalah semoga masalah yang dia hadapi, yang saat ini dia hadapi, menghapuskan dosa, mengugurkan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Karena di antara bagian dari ujian yang bisa menyebabkan dosa seorang mukmin itu hilang adalah ujian batin. Sebab kita diuji oleh Allah lahir batin. Ujian lahir sakit fisik, sakit badan, ujian batin sakit hati, bingung, resah, galau, semua adalah ujian batin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu."
apabila seorang muslim dia tertimpa min nasabin, kelelahan, min wasabin, kelelahan, wala nasabin, atau dia mengalami sakit, wala ghammin wala hammin, atau dia bingung memikirkan masa depan, sedih dengan kesalahan yang dia lakukan di masa silam, wala adzan, atau gangguan yang lainnya, hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang nancap di badannya, illa kafarallahu biha min khataya, kecuali Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Allah jadikan seorang mukmin ketika dia mengalami galau, bingung, sedih, resah, semuanya bisa menjadi penyebab kafarah untuk dosa-dosanya. Subhanallah. Gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Seorang mukmin mendapatkan balasan yang baik pada saat dia mengalami masalah dalam hidupnya. Baik masalah yang berkaitan dengan fisiknya maupun masalah yang berkaitan dengan batinnya. Karena itu juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Al-Mundhiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi." Seorang mukmin dan mukminah selalu mendapatkan al-bala, selalu mendapatkan ujian. Ujian demi ujian tidak pernah berhenti. Hari ini ada ujian. Belum selesai ujian ini, berganti ujian berikutnya. Belum selesai ujian yang kedua, berganti ujian yang ketiga. Ujian demi ujian terus dirasakan oleh seorang mukmin. Hatta yalqallah. Baik ujian yang berkaitan fi nafsihi, dengan dirinya. Dia punya masalah pribadi. Awaladihi, atau dengan anaknya, atau dengan tetangganya, atau dengan temannya, atau dengan siapapun. Awmalihi, atau ujian berkaitan dengan hartanya. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'atun. Masya Allah. Sampai dia bertemu Allah Ta'ala, alias dia mati, sementara dia nggak membawa dosa. Setiap mukmin mengalami ujian demi ujian. Ujian demi ujian itu mengikis dosanya setahap demi setahap sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak membawa dosa. Masya Allah. Gak ada yang gratis, saudara. Gak ada yang gratis. Gak ada yang sia-sia. Sehingga andai pun Anda mengalami galau, bingung, resah, sedih, dan aneka masalah dalam hati. Ketika Anda punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan semua kegalauan itu, keresahan itu, kesedihan itu penghapus dosa-dosa Anda. Baik, yang semacam ini nggak dimiliki oleh mereka yang nggak punya iman. Hanya dimiliki oleh mereka yang punya iman. Kenapa jamaah? Karena hanya orang mukmin di mana ujian itu bisa menyebabkan dosanya berkurang. Sedangkan orang yang tidak beriman, yang non-muslim, dia mau berharap apa? Sehingga sehebat apapun ujian yang menimpanya, sepeser pun tidak akan mengurangi dosanya. Karena non-muslim tidak punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Pada saat mereka galau, saat mereka sedih, disebabkan karena banyaknya saudara mereka yang meninggal pada waktu peristiwa perang Uhud. Seperti yang kita tahu, dalam peristiwa perang Uhud, kaum muslimin, para pemanah yang disebut dengan ar-rumat, para pemanah dari kata rami yang artinya orang yang memanah, jamaknya ar-rumat. Para ar-rumah ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tetap berjaga di bukit. Sebuah bukit yang kecil. Barangkali teman-teman yang sudah pernah main ke Uhud melihat bukit itu. Seperti apa posisi bukit itu. Di bukit yang kecil ini mereka diperintahkan untuk berjaga. Jangan turun apapun yang terjadi. Namun ketika kaum musyrikin itu pergi meninggalkan harta-hartanya, ada perlengkapan perang, ada aneka perlengkapan-perlengkapan yang banyak sekali. Mereka yang berada di atas bukit ini
merasa perang sudah selesai. Orang musyrik sudah mundur. Maka kita akan turun untuk mengambil ghanimah itu. Turunlah mereka. Khalid ibn Walid, yang waktu itu masih kafir, melihat situasi ini. Titik kelemahan yang dialami oleh kaum muslimin. Akhirnya beliau berputar. Beliau berputar, kemudian mengambil jalur di belakang Bukit Rumah. Sampai akhirnya beliau berhasil meringsek kaum muslimin dari belakang. Setelah terjadi peristiwa itu, banyak sekali kaum muslimin yang meninggal dunia pada peristiwa perang Uhud. Sahabat merasa sedih. Karena teman-teman mereka, saudara-saudara mereka banyak yang meninggal. Dan apalagi kesedihan itu ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada sebagian di antara kalian yang mengharapkan dunia dan ada sebagian di antara kalian mengharapkan akhirat. Dan yang dimaksud adalah kesalahan para sahabat yang turun dari bukit ini. Sehingga mereka semakin sedih. Karena sebab kesalahan itu adalah karena mereka nggak nurut dengan perintah Nabi SAW. Kesedihan merundung kota Madinah. Dihadapi oleh masyarakat Madinah. Setelah peristiwa perang Uhud. Setelah peristiwa perang Uhud. Ada seorang wanita. Pada waktu pasukan perang Uhud itu pulang ke Madinah. Wanita ini diberitahu oleh pasukan. Diberitahu. Bapakmu meninggal. Ketika dia diberitahu bapaknya meninggal. Dia tanya. Kaifa bi Rasulillah? Tapi nggak ada yang jawab. Orang kedua ngasih tahu lagi. Kakak lelakimu meninggal. Wanita ini tetap bertanya, kaifa bi Rasulillah? Bagaimana kondisi Nabi SAW? Lalu ada informasi yang ketiga. Suamimu meninggal. Wanita ini tetap bertanya, bagaimana dengan kondisi Nabi SAW? Lalu kemudian datang informasi. Nabi SAW selamat. Apa jawab wanita ini? Yang beliau kehilangan dalam satu peristiwa perang Uhud. Kehilangan suaminya, ayahnya, dan kakaknya. Lelaki yang ada di sekitarnya meninggal dunia. Namun ketika mendapatkan kabar bahwasanya Nabi SAW masih hidup, wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah di hadapanku selama Anda wahai Nabi masih hidup kecil bagi saya. Masya Allah. Betapa kuatnya sabarnya wanita ini. Suaminya dikabarkan meninggal, bapaknya dikabarkan meninggal, kakaknya dikabarkan meninggal. Mungkin bagi orang di zaman sekarang, kepada siapa saya harus berlindung? Sementara lelaki-lelaki yang berada di sekitarnya meninggal dunia. Tapi dengan sabarnya, begitu mendengarkan kabar Nabi SAW masih hidup, beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Bagiku seluruh musibah selama Anda masih hidup adalah kecil. Tayyib. Kemudian suasana sedih dijalani oleh kaum muslimin di masyarakat Madinah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang menjadi hiburan bagi masyarakat Madinah. Bagaimana firman Allah taala? Allah berfirman, "In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Kalau kalian merasakan sakit, ketahuilah sesungguhnya mereka orang musyrikin juga merasakan sakit sebagaimana yang kalian rasakan. Baik, coba saya angkat ayatnya, saya bawakan ayatnya. Saya bukakan ayatnya. Ada di surat An-Nisa ayat 104. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan sakit, ketahuilah sesungguhnya mereka juga pernah merasakan sakit sebagaimana yang kalian rasakan. Coba Anda perhatikan di An-Nisa ayat 104. In takunu ta'lamun, kalaupun kalian saat ini mengalami sakit, kalian sedang dirundung musibah. Fa innahum, sesungguhnya orang kafir itu,
Ya'lamun, mereka juga pernah mengalami sakit, kama ta'lamun, sebagaimana yang kalian alami. Yang dimaksud di sini adalah orang kafir mereka pernah kalah di perang Badar sebelumnya. Sebelum perang Uhud, yaitu perang Badar, mereka kalah. Banyak di antara tokoh-tokoh mereka yang mati di perang Badar. Sehingga mereka punya suasana yang sama sebagaimana suasana yang saat ini kalian alami. Namun ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Coba dilihat di lanjutan ayat. Kalimat ini yang Masya Allah menjadi penghibur besar bagi para sahabat. Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Namun kalian punya harapan di sisi Allah, ma la yarjun, sementara mereka tidak punya harapan itu. Masya Allah. Itulah yang menghibur para sahabat. Kalaupun kalian mengalami musibah, kalaupun kalian sakit, kalaupun kalian sedang mengalami penderitaan, dengan adanya banyak orang yang meninggal di antara kalian, kalaupun kalian bingung, resah, galau, orang musyrik juga mengalami yang sama. Non-muslim juga mengalami yang sama. Tapi kalian berbeda dengan mereka. Apa yang beda? Kalian punya harapan di sisi Allah, sementara mereka nggak punya harapan apapun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah dan mereka tidak memilikinya. Masya Allah. Makanya kita katakan di depan tadi bahwa segala bentuk galau, sakit, resah, bingung, apapun yang dialami oleh seorang mukmin, dia punya harapan di sisi Allah berupa pahala yang Allah janjikan dan pengampunan dosa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Sehingga sampai orang mukmin ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menghadapi al-bala, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Al-bala selalu dihadapi oleh mukmin dan mukminah, baik berkaitan dengan dirinya. Dia punya ujian pribadinya. Apa itu? Bingung, galau, resah. Wa waladihi, maupun berkaitan dengan anaknya. Wa malihi, dan berkaitan dengan hartanya. Hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia bertemu Allah Ta'ala. Wa ma'alaihi khati'atun, sementara dia nggak membawa dosa. Dosanya rontok disebabkan karena masalah dan musibah yang dia alami. Namun setiap kali dia mengalami musibah dan masalah, selalu menggantungkan harapan di sisi Allah Ta'ala. Itulah kelebihan seorang mukmin. Dan sekali lagi, kelebihan ini hanya dimiliki oleh mereka yang menggantungkan dirinya kepada Allah saat dia punya musibah. Maka jangan remehkan kekuatan batin yang dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat orang itu punya musibah. Saat dia punya musibah, lalu dalam batinnya membayangkan, semoga Allah dengan musibah ini mengurangi dosa-dosa saya, menghapuskan kesalahan-kesalahan saya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya. Sehingga musibah itu menghilangkan dosa-dosanya. Masya Allah. Tayyib. Poin ini penting setelah kita memahami bahwa musibah jangan sampai menimpa agama. Artinya mengurangi kualitas agama. Maka berikutnya adalah kita memahami bahwa musibah itu bisa menghapuskan dosa. Namun syaratnya hanya berlaku apabila sang hamba mengiringi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yakin kegalauan yang dia alami, keresahan, kesedihan yang dia alami digantikan oleh Allah dengan kafarah dosa. Tayyib. Selanjutnya, poin berikutnya. Kita akan melihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menenangkan sang nabi ketika sang nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki masalah. Anda bisa lihat di surat Ad-Duha, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Karena surat Ad-Duha ini menggambarkan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau merasa wahyu lama turun. Sampai orang-orang musyrikin mengatakan,
Inna Muhammadan qad taraka syaitanahu. Inna Muhammadan qad tarakahu syaitanuhu. Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh setannya. Orang musyrikin komentar, Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya. Terjadilah sebuah peristiwa fatrah. Fatrah yang dimaksud adalah lama nggak turun wahyu. Setelah Nabi SAW dapat wahyu Iqra. Setelah beliau mendapatkan wahyu ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Setelah itu lama nggak turun wahyu. Baru kemudian Allah turunkan ad-duha. Dan di rentang lama nggak turun wahyu itu, orang musyrikin komentar, Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Yang dimaksud setannya adalah Jibril alaihissalatu wassalam. Orang musyrikin menuduh Jibril sebagai setan. Dan mereka tahu bagaimana perasaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin tahu bagaimana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kesedihan beliau, kenapa kok Jibril nggak turun-turun? Ibaratnya begini ya, Anda ketika butuh bimbingan, sementara jarang didatangi oleh orang tua, jarang didatangi oleh guru, kita kan jadi bingung. Resah, kayaknya saya sudah ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal laili idza saja." Demi waktu duha dan demi malam ketika malam sudah menutupi. Artinya demi siang dan malam. Waktu duha adalah waktu siang ketika matahari ada, dan waktu malam adalah waktu gelap ketika matahari tidak nampak. Sehingga demi masa yang dialami oleh manusia ada terang, ada gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Allah enggak meninggalkan kamu dan Allah tidak membencimu. Sehingga dalam posisi Rasulullah SAW merasa beliau sudah ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala beritahu, Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membencimu. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalaupun kamu mengalami aneka musibah di dunia, tekanan yang diberikan oleh orang musyrikin, musibah dalam dakwah, musibah masalah dengan tetangganya dan seterusnya. Ingat, akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan akhirat. Hidup ini hanya sementara. Apapun yang kalian alami tidak selamanya. Kalaupun kalian saat ini sedih, sedih ini belum selesai sudah muncul kesedihan berikutnya. Belum selesai sudah muncul musibah berikutnya. Kan tidak selamanya. Ada waktunya kau akan berhenti dari semua musibah ini. Dan saat kau menuju akhirat, ingat akhirat lebih baik bagimu jika kau beriman dan beramal saleh dibandingkan kehidupan duniamu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang sampai membuat kau ridho. Sampai membuat kau senang. Ini janji yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nggak dapat janji seperti ini. Namun Allah janjikan bagi mukmin akan dapat surga jika dia bisa bersabar ketika hidup di dunia. Bersabar untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Maka yang perlu kita ingat, kalaupun saat ini kita mengalami kesedihan, kalaupun saat ini kita mengalami keresahan, ini tidak selamanya. Sabar. Besok ada akhirat. Dan akhirat lebih baik dibandingkan dunia. Dan balasan Allah surga lebih indah dibandingkan nikmat apapun yang saat ini kita punya. Lalu Allah ingatkan kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Allah telah banyak memberikan nikmat kepadamu? Bukankah Allah telah banyak sekali memberikan perhatian kepadamu? Apakah gara-gara satu kegalauan, satu keresahan, semua nikmat itu kau lupakan? Sementara masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang telah Allah berikan kepadamu. Dan itu tidak kau ingat. Artinya, di saat kita misalnya merasa galau, resah, bingung, punya masalah, punya musibah. Di saat kita punya seperti itu, kau saat ini sedang sedih.
Tapi ingat, bukankah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu banyak? Lalu kenapa kau merasa Allah membencimu? Kau merasa Allah telah tidak suka dengan kamu, Allah tidak berpihak dengan kamu. Sementara banyak nikmat Allah yang kau lupakan. Subhanallah. Karena kadang orang itu berpikiran buruk di hadapan Allah Ta'ala di saat dia punya musibah. Dia merasa seolah Allah benci saya. Allah nggak suka sama saya. Dia punya perasaan seperti itu. Bisa jadi itu suudzon kepada Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Manusia ketika diuji oleh Allah dengan aneka kenikmatan, usaha lancar, keluarga baik-baik saja, semuanya lancar, oke. Fa yaqulu rabbi akraman. Lalu dia komentar, Allah sedang senang sama aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya saat Allah mengujinya, Allah sempitkan rizkinya, Allah buat dia gagal di sini, punya masalah di situ, punya masalah di sana. Fa yaqulu rabbi ahanan. Lalu dia berkomentar, Allah telah menghinakanku. Kalla. Allah jawab, gak seperti itu. Bukan kayak gitu cara berpikirnya. Sehingga mohon dipahami, jangan terlalu banyak gersulo lebih dominan dibandingkan bersyukur. Gersulo. Bahasa saja Indonesianya apa? Terlalu banyak mengeluh. Banyak mengeluh, banyak bersedih, merasa seolah-olah banyak ditinggal oleh, nggak disenangi oleh Allah, nggak dicintai oleh Allah. Padahal ada banyak nikmat yang telah dia rasakan. Ada banyak nikmat yang telah dia miliki. Dia lupakan nikmat-nikmat itu yang dia ingat musibah yang sedang dia alami. Masya Allah. Karena itu Allah Ta'ala ingatkan kepada sang Nabi SAW. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu Allah jumpai kamu dalam posisi yatim, lalu Allah lindungi kau? Orang tuamu mati. Sudah meninggal dunia, ayah beliau meninggal dunia sebelum beliau lahir, dan ibunya meninggal dunia di saat usia beliau 6 tahun. Sehingga tidak ada tempat bagi beliau, karena orang tuanya sudah tidak ada, di masa beliau masih kecil. Tidak ada tempat untuk bernaung. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi beliau dengan keberadaan kakek beliau Abdul Muttalib. Lalu disambung dengan paman beliau Abu Talib sampai beliau dewasa. Dan itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah dulu jumpai kau dalam posisi yatim, lalu Allah lindungi kamu dengan keberadaan paman-pamanmu, dengan keberadaan kakekmu, pamanmu yang menjagamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah jumpai kamu dalam posisi tidak tahu kebenaran. Fahada, lalu Allah berikan kau petunjuk. Allah kasih wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya beliau tidak tahu. Allah berfirman di ayat yang lain, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dulu sebelumnya kau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Nabi SAW tidak ngerti. Sebab beliau hidup di tengah masyarakat musyrikin yang tidak punya kitab. Dan mereka nggak bisa baca. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah jumpai kamu dulu dalam posisi miskin. Fa'aghna, lalu Allah cukupi dirimu. Karena Nabi SAW pernah menggembala kambing, bekerja untuk ini, dalam posisi tidak punya. Abu Talib itu miskin. Abu Talib itu miskin. Fa'aghna, lalu Allah berikan kekayaan kepada beliau. Dengan dinikahkan Khadijah bintu Khuwailid. Dinikahkan dengan Khadijah bintu Khuwailid. Allah pertemukan jodohnya adalah wanita yang kaya dan baik hati. Mendukung suaminya sepenuh hati. Itu semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Maka kita bisa analogikan untuk diri kita, jemaah.
saat kita mulai sedih, bingung, resah dengan aneka masalah yang kita punya, kau masih punya banyak nikmat yang Allah berikan kepada. Agar jangan sampai kita suudzon kepada Allah, ya, disebabkan karena musibah yang kita alami, kegalauan, kebingungan yang kita alami. Sementara kita melupakan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Taib. Itu yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jadi saat kita punya musibah, ingat-ingat dengan nikmat-nikmat Allah yang pernah Allah berikan kepada kita. Kau dulu sukses. Kau pernah ini, kau pernah ini, kau pernah ini. Bukankah kau bersama dengan komunitas hijrah, mereka adalah orang-orang yang menyayangimu. Kau punya ustadz yang membimbingmu untuk belajar ilmu agama dengan benar. Kau diselamatkan dari riba. Kau punya komunitas yang anti dengan harta haram. Punya komunitas hijrah. Dan aneka nikmat yang lain. Kau diberi hidayah sebagai muslim. Dan kau diberi hidayah untuk meniti jalan sunnah. Yang ibu-ibu mau berjilbab. Padahal banyak di antara wanita yang mereka gatelan ketika pakai jilbab. Sehingga dia mengumbar auratnya. Bahkan kadang jadi korban waliyadzubillah. Jadi korban lelaki-lelaki buaya. Waliyadzubillah. Tapi kau selamat, kehormatanmu terjaga. Bagi lelaki, komunitasmu orang yang baik. Dan seterusnya. Aneka deretan nikmat-nikmat itu perlu untuk selalu kita ingat. Agar kita tidak selalu suudzon kepada Allah di saat kita punya musibah. Itulah cara yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau dirundung dengan kesedihan, di saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merasa Allah telah meninggalkan beliau, dengan lamanya nggak turun wahyu. Baik. Selanjutnya, kalimat terakhir. Ketika kita mengalami situasi galau, bingung, dan aneka masalah semacam ini, kita paham bahwasanya itu adalah ketetapan Allah dan kita harus ridha dengan takdir itu agar dosa-dosa kita berkurang. Kita punya harapan di sisi Allah dan kita juga paham bahwa itu semuanya ketika kita alami jangan sampai mengganggu posisi agama. Lalu selanjutnya bagaimana? Kerjakanlah sholat. Allah Ta'ala berfirman, Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan ketika kau mengalami musibah bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ketika seorang hamba minta pertolongan kepada Allah saat dia mengalami musibah dengan sabar dan salat, maka dia bisa tetap bertahan. Tidak sampai melenceng jauh. Dan kata Allah, wa innaha lakabirah. Itu berat. Illa alal khasyi'in. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapakah mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang yang yakin kalau dia akan ketemu Allah. Yakin nanti dia akan dihisap oleh Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Baik. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan. Kana Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam idza jadabahu amrun shalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau punya masalah, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan salat. Nabi SAW ketika punya masalah, yang beliau lakukan adalah beliau kerjakan salat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun shalla. Baik. Sebab di saat salat itulah beliau
mendapatkan ketenangan. Di saat sholat itu beliau mendapatkan ketenangan. Ulama mengatakan, kalau tidak salah nih pesan dari Ali bin Abi Thalib, temukan jati dirimu di 3 tempat. Jika kau bisa menemukan jati dirimu di 3 tempat, selamat. Ketika sholat, ketika berzikir, dan ketika di majelis ilmu. Yang dimaksud temukan jati dirimu di 3 tempat ini adalah dapatkan ketenangan dirimu di 3 tempat ini. Sehingga saat di posisi 3 tempat ini kau merasa nyaman, merasa tenang, seperti mendapatkan siraman batin yang membuat dirimu nyaman, berarti insya Allah mukmin yang baik. Karena di 3 tempat inilah rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun. Dan orang mukmin dikatakan oleh Allah, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin agar iman mereka semakin bertambah. Sehingga ketenangan seorang mukmin diturunkan oleh Allah ketika dia sedang salat, di saat dia sedang zikrullah, dan ketika dia di majelis ilmu. Apabila Anda mendapatkan ketenangan di tempat ini, bersyukurlah. Karena berarti jati dirimu ada di sana. Taib. Karena itu Nabi SAW, sebagaimana keterangan Hudzaifah ibn Yaman, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah SAW ketika beliau punya masalah, beliau salat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, rawahu Tirmidzi. Ketenangan batinku dijadikan oleh Allah di dalam salat. Ketenangan batinku dijadikan oleh Allah di dalam salat. Sehingga saat sholat beliau bisa merasakan ketenangan. Proses healing yang beliau lakukan, mencari ketenangan saat punya masalah, bukan dilampiaskan dengan cara-cara yang nggak benar, tapi beliau sholat. Seorang mukmin seharusnya seperti ini. Saat dia punya masalah, bukan malah datang ke mana misalnya, ke tempat ibadah orang lain. Kamu nyari apa di sini? Apalagi datang ke mana misalnya ke Bali. Lalu dia datang ke tempat ibadah orang lain. Kamu seorang muslim. Nyari apa kau di sini? Seorang muslim, temukan imanmu di masjid. Temukan ketenangan batinmu di masjid. Datangi majelis ilmu. Lagi galau Pak Ustaz. Saya lagi sedih, saya lagi punya masalah. Cari jadwal kajian yang bisa Anda jangkau. Datangi, duduk di situ, dengerin dengan maksimal. Rahmat Allah turun. Ketenangan bisa kau dapatkan di situ. Belum selesai masalah saya. Baik, cari lagi berikutnya. Dapatkan ketenangan di sana. Zikrullah, gelar sajadahmu, berdoalah kepada Allah. Apapun masalahmu, insya Allah dengan menggelar sajadahmu, alias kau bekerjakan salat, temukan ketenangan di sana. Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi bagimu. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat bagi diri saya sendiri yang lebih butuh untuk menerima nasihat dan lebih butuh untuk mendapatkan siraman batin, dan juga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan, sungguh mendalam, terutama bagi ikhwan dan akhwat, sahabat hijrah, brothers and sisters di rumah dimanapun berada. Alhamdulillah Ustaz sudah banyak sekali pertanyaan Ustaz, dan ada beberapa top questions dari beberapa pertanyaan sama.
Di antaranya yang paling pertama Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bacakan. Di saat galau, ada 2 pertanyaan, saya langsung bacakan. Di saat galau menunggu diberikan keturunan, apakah yang membuat tenang, yakin atas takdir Allah dan ingin segera dikabulkan? Dan juga yang kedua Ustadz sama, tapi ini berbeda tipe. Mungkin di saat galau menunggu jodoh Ustadz. Jadi ada doa menunggu keturunan dan juga mengenai jodoh Ustadz. Kira-kira ini apakah doa yang bisa membuat tenang, apakah tentang takdir Allah dan ingin segera dikabulkan ini Ustadz? Fadol. Baik, silakan Anda buka surat Maryam. Boleh saya share screen? Fadol Ustadz. Allah Ta'ala berfirman, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Baik, perhatikan di ayat yang keempat. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Allah sebutkan di surat Maryam ayat yang keempat. Qala, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulangku telah lemah karena beliau sudah tua. Sesungguhnya tulangku telah lemah, washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku sudah menyala penuh dengan uban. Rambutku sudah menyala penuh dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun Nabi Zakaria mengatakan, aku tidak pernah merasa rugi dengan berdoa kepadamu. Aku tidak pernah merasa rugi dengan berdoa kepadamu. Maksudnya gimana? Kalaupun peluang untuk mendapatkan anak bagi diriku sangat kecil sekali. Karena Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berdoa memohon anak di saat beliau sudah tua, sudah lemah badannya, rambutnya penuh dengan uban, dalam posisi istrinya sudah tua dan mandul. Artinya begini, saat istrinya masih muda, masih produktif, tidak punya anak. Dan sampai istrinya sudah tua, doanya Nabi Zakaria nggak berubah. Beliau tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon diberi keturunan, memohon didatangkan jodohnya, meskipun peluangnya sangat kecil, masih produktif saja nggak punya. Ini sudah tua dua-duanya. Yang laki-laki sudah tua, yang perempuan sudah tua, bahkan sudah menopause. Sehingga di sini dinyatakan di ayat yang ke-8, saat Allah menganugerahkan anak kepada Zakaria, doanya dikabulkan oleh Allah. Qala, Zakaria mengatakan, Rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati akiran wa qad balagtu minal kibari itiyya. Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak? Wa kanat imra'ati akira. Padahal istriku mandul. Bagaimana aku bisa punya anak sementara istriku mandul dan aku sudah tua? Di saat Allah kabulkan doanya, Nabi Zakaria merasa aneh. Loh, mana mungkin saya punya anak? Wong istriku mandul, aku sudah tua. Sudah? Sementara di ayat yang keempat, Allah mengatakan pada saat Nabi Zakaria berdoa, aku tidak pernah bosan untuk selalu berdoa kepadamu, karena aku tidak pernah merasa rugi. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah celaka disebabkan karena berdoa kepadamu. Artinya begini. Meskipun orang itu bisa jadi peluangnya kecil untuk mendapatkan apa yang dia minta. Tapi saat dia berdoa kepada Allah, apakah ada ruginya? Rugi nggak kita berdoa kepada Allah? Tidak rugi. Kenapa nggak rugi? Karena Rasulullah SAW menjamin. Idza da'al muslim, apabila seorang muslim berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 3 pilihan. Salah satu di antara 3 pilihan. Yang pertama, Allah berikan sesuai apa yang dia minta. Yang kedua, Allah selamatkan dia dari musibah. Yang musibah itu setingkat dengan nilai doa apabila dikabulkan. Dan yang ketiga, Allah simpan di akhirat. Yang ketiga Allah simpan di akhirat.
Lalu para sahabat mengatakan, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu, saya perbanyak doa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi mengabulkan harapan hamba. Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi mengabulkan harapan hamba. Ini mohon maaf, internet kami agak lambat ya. Baik. Sehingga ketika Anda terus berdoa, memohon kepada Allah, meskipun peluangnya kecil, mungkin Anda disertai dengan kegalauan. Saya sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai keturunan. Sudah lama nyari jodoh, tapi belum dapat-dapat. Kemudian tiba-tiba muncul keresahan, muncul kegalauan. Jangan berhenti berdoa. Anda masih punya peluang. Sekecil apapun peluang itu ketika Anda iringi doa, nggak ada ruginya. Karena salah satu di antara 3 pilihan tadi, insya Allah akan Anda dapatkan jika Anda tulus dalam berdoa. Baik, ini untuk menghibur diri. Biar tidak putus asa dari rahmat Allah. Agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Sehingga terus gantungkan harapan. Kita punya Allah. Yang Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Yang paling banyak juga ditanya. Apakah korelasi antara pernyataan musibah itu adalah akibat perbuatan kita sendiri dengan musibah adalah takdir Allah, Ustaz? Juga apakah perbedaan antara ujian dengan musibah bagi seorang muslim? Tafadhol, Ustaz. Apa korelasi antara musibah itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri dan musibah itu takdir Allah? Korelasinya sangat sederhana untuk kita pahami. Allah menakdirkan adanya musibah bagi seorang muslim. Dan sebabnya adalah karena muslim ini punya dosa. Sehingga dengan Allah takdirkan itu akan mengurangi dosa-dosa si muslim ini. Artinya begini. Saat terjadi musibah, sebenarnya sederhananya kan kayak gini. Ada 2 kacamata yang harus kita gunakan. Saat terjadi musibah, ada 2 kacamata yang harus kita gunakan. Baik, kacamata yang pertama adalah berkaitan dengan sebab. Berkaitan dengan sebab. Kita kembalikan sebab musibah itu lari ke diri kita. Ini karena kesalahan saya, ini karena dosa saya, ini karena maksiat yang saya lakukan. Tujuannya apa? Untuk menghindari peluang suudzon kepada Allah. Kenapa sih saya kok sering sakit? Kenapa sih saya sering ini? Kenapa saya sering ini? Salahmu sendiri. Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak mencintai saya. Bukan. Kamu sendiri yang salah. Kamu yang banyak dosa, kamu yang banyak kesalahan. Untuk menghindari peluang suudzon kepada Allah. Gunakan kacamata ini. Biar kita nggak suudzon kepada Allah. Yang kedua adalah dilihat dari perbuatan Allah Ta'ala. Bahwa semua ini kembali kepada Allah. Dan Allah yang menghendakinya. Dan ada sejuta hikmah dari perbuatan Allah itu. Meskipun nggak semuanya kita paham. Minimal di antara hikmahnya adalah dengan adanya musibah itu akan mengurangi dosa-dosamu. Meningkatkan derajatmu. Menambah pahala bagimu. Dan aneka manfaat yang bisa kau dapatkan jika kau bersabar saat kau dapat musibah. Sinkron? Sinkron. Sehingga sejalan. Dilihat dari sebab agar kita nggak suudzon kepada Allah. Ini semuanya adalah salahku. Tapi karena ini sudah terjadi, kita bersabar dan kita memohon semoga Allah Ta'ala mengampuni diri kita. Kemudian, apa perbedaan antara musibah dengan azab? Apa perbedaan antara musibah dengan azab ya? Dengan ujian ya tadi. Ujian. Apa perbedaan antara musibah dengan ujian? Mungkin yang lebih tepat apa perbedaan antara ujian dengan azab? Semuanya bentuknya musibah. Kalau musibah itu nama umum, musibah contohnya ya sakit hati, sakit badan, kecelakaan, bencana alam dan seterusnya. Termasuk kondisi pandemi. Barangkali bagi sebagian pengusaha merasa sangat terganggu dengan keberadaan pandemi. Usaha saya terjun bebas Pak Ustadz. Kenapa? Pandemi. Ya,
Akhirnya ketika dia pandemi, usahanya terjun bebas. Dia sangat terganggu dengan keberadaan pandemi. Baik, itu musibah. Ya. Nah, apakah ini ujian ataukah azab? Jawabannya bisa berfungsi dua-duanya. Tergantung siapa yang menerimanya. Apabila yang menerima adalah seorang mukmin, maka itu sebagai ujian bagi dia. Sehingga dengan ujian ini mengikis dosa-dosanya. Apabila yang menerimanya adalah non-muslim, atau orang fasik, atau orang munafik, atau orang yang suka berbuat maksiat, maka musibah ini adalah azab baginya. Sehingga bisa berfungsi ganda, bisa di posisi A, bisa di posisi B. Wallahu a'lam. Ya. Insyaallah Ustaz. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, mengingatkan bagi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah untuk mengisi feedback form tentang kajian pada malam hari ini. Baik, selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan tentang cita-cita Ustaz. Banyak pemuda-pemudi di Indonesia ini menghadapi quarter life crisis Ustaz. Jadi, apakah terlarang memiliki cita-cita yang tinggi? Karena kebanyakan orang galau akibat cita-citanya yang terlampau sangat jauh dari realitanya. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, Rasulullah SAW pernah gambarkan kayak gini ya. Coba saya gambarkan hubungan antara cita-cita dengan realita. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabba. Nabi SAW pernah membuat bangun persegi. Wa khatta khattan yujawizu hadzal murabba. Kemudian beliau membuat sebuah garis yang garis itu nembus. Yang garis itu nembus kotak tadi. Garis persegi tadi, bangun persegi tadi. Kemudian setelah itu Nabi SAW membuat garis-garis yang melintasi garis yang nembus tadi. Nah, seperti ini gambarnya. Udah? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal insan." Inilah perjalanan hidup manusia. Wa hadzi ajaluhu muhitatun alaihi. Dan ini adalah ajalnya. Ini adalah ajal. Ajal itu digambarkan oleh Nabi SAW seperti garis segi empat. Artinya apa? Manusia itu bergerak kemanapun, pasti dia akan bertemu dengan ajalnya. Mau bergerak ke atas, mau bergerak ke bawah, ke samping kanan, kiri, pasti dia akan bertemu dengan ajalnya. Sehingga kalau dia bergerak ke arah yang paling jauh, ke arah depan, dia bergerak ke arah depan, yang paling jauh, pasti dia akan menjumpai ajalnya. Ya? Dan garis yang panjang nembus ini, inilah cita-citanya. Wa hadhihi amaluhu. Inilah cita-citanya. Sementara garis-garis merah yang garis-garis yang dia melintasi garis ini, wa hadhil a'rab. Ini adalah rintangan hidup. Ini rintangan hidup. Lalu beliau mengatakan, manusia melakukan perjalanan menuju cita-citanya. Dia nyangkut di rintangan hidup pertama. Setelah itu dia selamat. Tsumman hasyahu hadza. Kemudian nyangkut lagi di rintangan hidup yang kedua. Selamat lagi. Nyangkut lagi di rintangan hidup yang ketiga. Selamat. Dan begitu seterusnya. Hatta ya'ti ajaluh. Sampai datang, sampai tiba ajalnya. Mati di sini dia. Dia mati. Cita-citanya masih di sini. Maka siapapun mengalami seperti ini. Karena Rasulullah SAW bercerita tentang kondisi umumnya yang dialami oleh manusia. Dan bisa jadi apa yang diinginkan oleh manusia itu meleset dari apa yang dicita-citakan.
apa yang dialami oleh manusia meleset dari apa yang dia cita-citakan. Dia sih berharapnya jadi dokter. Ternyata kok belok ya, jadi apa misalnya. Ternyata beloknya jadi tukang. Oh, jauh sekali dari dokter jadi tukang. Atau dia berharapnya jadi ini, ternyata beloknya jadi yang ini. Tayyib. Dan memiliki cita-cita seperti ini bagian dari kodrat hamba. Artinya siapapun mengalaminya. Saya mengalaminya, Anda mengalaminya, dan seterusnya. Namun yang lebih penting adalah jangan sampai keberadaan cita-cita yang jauh ya, membuat kita jadi panjang angan-angan. Di saat kita tulul amal, punya panjang angan-angan, itulah yang membuat hamba itu jadi terlalu obsesi terhadap dunia, sampai akhirnya dia sikut kanan, sikut kiri, yang penting pokoknya cita-citanya terwujud. Nah, itu yang tidak boleh. Selama Anda tetap berada di garis yang benar, punya cita-cita yang jauh silahkan. Tapi jangan berlebihan, biar tidak terlalu galau, tidak terlalu sedih, kayaknya kok tahapannya masih terlalu jauh, dan seterusnya. Secara pribadi, saya termasuk orang yang ya punya cita-cita, tapi cita-cita saya meleset dari apa yang dulu diharapkan oleh orang tua dan seterusnya. Cuman saya punya prinsip hidup mengalir saja. Lakukan apa yang mampu Anda lakukan untuk kebaikan dunia dan akhirat Anda. Masalah hasil tawakal kepada Allah. Sehingga ketika diarahkan ke kanan, kita serong kanan, diarahkan ke kiri, kita serong kiri. Yang penting semuanya tetap harus di atas jalan sunnah. Wallahu a'lam. Insyaallah. Izin menyampaikan dua pertanyaan terakhir, Ustadz. Yang ini juga banyak sekali di tengah-tengah pemuda-pemudi di ibu kota dan juga kota besar, Ustadz. Bagaimana caranya menghilangkan mental illness dengan terapi Al-Quran? Karena banyak sekali yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Apakah harus dengan Ustadz? Apakah dengan membaca Al-Quran sendiri atau mendengarkan murotal? Nah, bagaimana menghilangkan mental illness dengan terapi Al-Quran, Ustaz? Apakah cara yang terbaik sesuai sunnah, Ustaz? Fadol. Baik. Membangun mental memang dengan zikrullah. Membangun mental itu dilakukan dengan cara memperbanyak zikrullah. Allah berikan pelajaran dalam Al-Quran ketika bercerita tentang kondisi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surat Yunus ayat yang ke-87. Silahkan dibuka surat Yunus ayat 87. Bani Israel di masa Fir'aun dalam posisi apa? Mereka tertindas. Dan orang yang tertindas itu semuanya serba lemah. Pendidikannya lemah, mentalnya lemah, ekonominya lemah, kemudian apa lagi? Semuanya serba lemah. Yang namanya manusia terjajah itu serba lemah. Bani Israel bagi orang Mesir adalah budak. Mereka diperbudak, mereka ditekan, dan semuanya serba dilemahkan. Pendidikannya lemah, mentalnya lemah, ekonominya lemah, semua serba lemah. Baik. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya, pasukannya kuat. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran Fir'aun itu Dzul Autad, pemilik pasukan yang kuat. Dzul Autad. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan Bani Israel untuk nanti berhadapan dengan Fir'aun, mereka harus dikuatkan mentalnya. Orang yang hebat di tengah mereka tidak boleh cuma dua, Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Yang lain juga harus punya mental yang kuat. Nah, sekarang bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menguatkan mentalnya Bani Israel yang mau disiapkan untuk melawan pasukan Fir'aun. Allah berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi
antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Aku wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun. Antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan. Siapkan rumah-rumah di Mesir. Siapkan rumah di Mesir untuk kaum kalian, untuk Bani Israel. Waj'alu buyutakum qiblatan, dan jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Yang dimaksud jadikan rumah kalian sebagai kiblat adalah perbanyak melakukan ibadah di rumah. Perbanyak melakukan ibadah di rumah kalian. Wa aqimus shalah, dan lakukanlah salat. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira bagi orang mukmin. Artinya berikan motivasi bagi orang mukmin. Berikan motivasi bagi orang mukmin. Lakukan ini, nanti kita akan dapat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguatkan mental Bani Israel di saat posisi mereka sangat lemah, dengan cara mereka diperintahkan banyak beribadah di rumah mereka, karena mereka tidak bisa beribadah di luar sebab akan ditekan oleh orang-orang Mesir, ya, Firaun dan bala tentaranya. Maka mereka diperintahkan untuk banyak beribadah di rumah untuk menguatkan mentalnya. Dan yang kedua adalah dikasih kabar gembira. Nanti kau akan dapat ini, kau akan dapat ini. Taib. Yakinkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, orang akan bisa mendapatkan ketenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan menjadi tenang? Sehingga dengan zikrullah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan melakukan zikrullah, hati seorang hamba akan menjadi tenang. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumber ketenangan seorang hamba adalah dengan mendekat kepadanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya merasa tenang dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Insya Allah ini bisa mengatasi mental illness dengan Al-Quran. Dan bentuknya tidak harus ruqyah. Tadabbur Quran itu bukan ruqyah. Tapi dia baca sambil direnungkan. Kalau saya tidak bisa tadabbur gimana Pak Ustadz? Anda dengerin kajian tafsir. Anda dengerin kajian tafsir. Apa ada Pak Ustadz di YouTube? Banyak. Ustadz Firanda, alhamdulillah, kajian tafsir beliau cukup banyak. Dan saya juga ada, nanti bisa cari di ANB Channel, di playlist untuk tafsir surat Al-Baqarah. Ada kajian rutin setiap pekan dan itu sudah banyak sekali materinya. Silahkan Anda simak. Mendengarkan kajian tafsir menguatkan mental. Termasuk saya sendiri. Dalam posisi ketika punya masalah, bingung, sedih, atau apapun, ketika sedang sakit, gitu. Yang saya setel adalah kajian masyayikh tentang tadabbur Quran. Itu lebih membuat hati nyaman, menguatkan mental. Dengerin aja. Kalau Anda bisa tadabbur Quran dengan membaca Quran sendiri, Masya Allah, bagus. Kalau Anda bisa dengan mendengarkan murattal. Kalau Anda bisa murattal plus terjemahan. Intinya, apapun yang bisa membuat Anda dekat dengan Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan hanya zikrullah, hati seorang hamba akan menjadi tenang. Nah, kemudian boleh nggak pakai ruqyah? Silahkan. Tapi tekankan bahwa hakikatnya Anda itu tidak punya masalah dalam bentuk gangguan jin atau apapun. Tidak punya masalah. Alhamdulillah. Artinya jangan terlalu bersandar pada ruqyah. Karena kadang ada sebagian orang dikit-dikit pengen diruqyah, dikit-dikit pengen diruqyah. Dah, kamu tuh tidak punya masalah. Kamu tuh orang normal. Sudah, yang lebih penting belajar agama, dekatkan dengan Quran, lakukan tadabbur. Insya Allah itu bagus. Dan kalau mau meruqyah, ruqyah diri sendiri, tidak perlu meminta kepada orang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya. Karena keterbatasan waktu, Afwan,
brothers and sisters, sahabat hijrah di rumah dimanapun berada, kita harus tutup sesi pertanyaan. Insya Allah tadi sudah banyak yang Ustadz sampaikan tentang beberapa firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 104, dalam Quran Surat Ad-Duha, dan beberapa poin-poin penting tentang cita-cita, jodoh, keturunan, dan sebagainya. Insya Allah bisa memberikan pencerahan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, izin memberikan kalimat penutup kepada sahabat hijrah, brothers and sisters in ukhuwah dimanapun berada, terkait dengan materi hari ini, Ustadz. Tafadhol. Baik. Dalam menjalani kehidupan memang ada banyak sekali masalah yang akan kita hadapi. Dan salah satu di antara pegangan kuat yang bisa kita gunakan adalah selalu membersamai komunitas orang saleh. Ada pepatah menyebutkan as-sahibu sahib. Teman itu punya kekuatan menyeret. Sehingga sebagaimana teman bisa menyeret seseorang untuk jadi baik, teman juga bisa menyeret seseorang untuk jadi jahat. Jangan sampai kita salah pilih teman, salah pilih komunitas. Selalu bergabung dengan orang-orang saleh. Karena dengan keberadaan sahabat, insya Allah hijrah akan terasa lebih ringan. Karena kita punya banyak teman. Dan yang kedua, jangan melepaskan diri dari majelis ilmu. Walaupun dalam sepekan Anda mungkin sanggupnya sekali, 2 kali dalam sepekan. Tempel majelis ilmu. Temukan dirimu di sana. Di saat Anda menemukan ketenangan di majelis ilmu, semoga itu tanda bahasanya Allah Subhanahu wa taala hendak menghendaki kebaikan bagi kita. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk jadi baik, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Dan jangan biarkan kebodohan dalam masalah vital itu melekat pada diri kita. Kebodohan dalam masalah vital contohnya apa, Pak? Tidak bisa baca Quran. Tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Bagian-bagian vital ini tidak boleh kita tidak bisa. Tidak boleh kita tidak tahu. Sehingga kalau tidak bisa baca Quran, perjuangkan untuk bisa baca Quran. Kalau tidak bisa sholat dengan benar, belajar sholat dengan benar. Dengan mempelajari bagian yang vital, Allah akan tambahkan bagi kita ilmu untuk bagian yang lain. Sebab perhatian kepada bagian yang penting adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah kita untuk selalu istiqomah di atas jalan hijrah menuju akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz Amin Hafizahullah dan juga teman-teman rekan-rekan dari ANB Channel dan juga Hijrah Bank Alami Group atas fasilitas dan juga kajian pada hari ini. Insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi feedback form yang tertera di bawah kolom. Barakallahu fikum semuanya. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Ami. Terima kasih banyak Ustaz.